Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman seperti biasa saya akan memberikan informasi tentang perkembangan stek Miana saya atau pruning Miana saya. Nih di sini udah ada yang waktu kemarin saya semai tanggal 7, saya stek tanggal 7. Di sini sudah mulai sehat, sudah mulai hidup dan sudah mulai berakar. Nah, di sini saya juga ada yang masih saya kepal-kepal dengan tanah seperti ini. Nih ya, teman-teman. Ini tujuannya dikasih tanah seperti ini, lapisannya kemarin bertujuan untuk nanti agar akarnya tidak rusak. Nah, ini ya seperti ini. Jadi ini sudah mulai berakar, sudah mulai subur, sudah mulai siap dipindahkan ke polybag yang lebih besar atau sudah siap ditaruh di tanah langsung. Nah, di sini juga saya udah ada yang kemarin saya langsung tanam ke polybag nih. Sudah langsung ditanam di polybag. Nah, di sini saya selain akan memberikan informasi tentang perkembangan stek Miana saya, di sini saya juga akan memberikan informasi atau kita nanti praktek sama-sama cara perawatannya atau cara pruningnya untuk tahap awal. Nah, di sini teman-teman, di sini ini Miananya sudah mulai hidup dan sudah mulai segar, ini sudah mulai boleh untuk di pruning. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita nanti langsung pruning, gunanya nanti untuk perkembangannya lebih cepat dan untuk merangsang tunas-tunasnya lebih cepat besar dan nanti akan semakin rimbun. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang memang nantinya pengen pendek Miananya, bisa kita potong dari sini seperti ini. Nah, jadi nanti tersisa tunas-tunas bagian bawahnya seperti ini. Ini bisa dikurangin juga daun yang tuanya. Ini akan seperti ini. Atau juga bisa dengan cara ambil bagian pucuknya saja. Pucuknya seperti ini. Nah, nanti dia akan rimbun seperti ini. Nah, di sini teman-teman, saya ketika pruning atau buang bagian pucuk Miana saya gunanya untuk rimbun, saya selalu mengusahakan agar nanti bagian pucuk yang dipotong itu bisa ditanam ulang atau ditanam kembali. Nah, di sini juga ya, di sini udah terlihat seperti ini. Tunas-tunasnya sudah semakin banyak ini. Nanti kita tinggal pilih mau seberapa tingginya yang kita sisain. Bisa dari pucuknya sini, bisa juga dari bagian bawah sini nanti biar dia pendek tapi rimbun. Tapi ini untuk ini saya akan potong dari bagian pucuknya, pucuk muda. Nah, seperti ini. Nah, ini tetap masih bisa ditanam ya teman-teman. Nah, ini bagian pucuknya sudah saya buang seperti ini, jadi bisa dimanfaatkan. Ini juga kemarin pucuknya kecil ya, hanya 2-3 daun, sekarang udah seperti ini. Ini udah kisaran 2 minggu nih seperti ini. Nah, di sini selain nanti kita cara perawatannya, cara pruningnya, di sini juga saya akan memberikan informasi bahwa ketika Miana ini memang sudah berusia 2 minggu, udah sehat. Nah, ini sudah bisa kita lakukan pemupukan untuk tahap awal. Nah, di sini ketika teman-teman menemukan, nah di sini ketika kita stek Miana itu pasti ada hukum rata-ratanya. Nggak mungkin hidup semua, pasti ada salah satu yang mati atau tidak hidup. Nah, di sini saya juga udah punya. Nah, di sini saya udah punya. Jika teman-teman menemukan hal yang seperti ini bareng ya teman-teman tanamnya.
tapi dia layu atau daunnya rontok, ini bisa kita perhatikan bagian bawahnya. Nah, biasanya yang mengalami seperti ini batangnya busuk. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini busuk. Nah, ini namanya busuk pada batang. Nah, seperti ini bisa kita nanti ambil seperti ini. Nah, bisa kita ambil seperti ini. Nih. Bisa kita tanam ulang. Jadi tidak terbuang. Ini masih bisa diselamatkan ya, teman-teman. Nah, ini tadi ya, teman-teman, ketika sudah kita potong-potong seperti ini bisa dimanfaatkan ulang. Nah, di sini juga nanti akan menjadi seperti ini ketika sudah kita pruning. Nih. Akan rimbun seperti ini. Nanti bisa kita pruning lagi bagian pucuk-pucuknya seperti ini. Atau mungkin saya juga punya di sini nih. Di sini kita mau ditinggiin atau mau dipotong pucuknya itu bebas. Nah, tapi di sini bisa juga kita ambil dari ketiak-ketiak seperti ini ya. Jadi tunas air, ini disebutnya tunas air. Nih, seperti ini. Bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya ada beberapa yang tadinya tunas air seperti ini. Ini bisa kita proses dengan pengepalan dulu, jadi biar tidak rentan busuk. Nah, ini udah hidup ya teman-teman, akarnya sudah mulai terlihat seperti ini. Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah ketika kita perawatan stekmiana, ketika dia sudah berusia 2 minggu stek dan akarnya sudah cukup kuat, daunnya juga sudah cukup subur, di sini sudah bisa kita lakukan pemupukan tahap awal. Nah, di sini saya akan langsung memberikan informasi kepada teman-teman semua pupuk apa yang cocok, dan saya akan langsung praktek pupuk apa yang saya gunakan. Nah, di sini saya sudah punya POC NASA atau pupuk organik cair. Ini POC ini adalah pupuk organik cair, dan di sini ada hormonik. Hormonik ini adalah perangsang tumbuh. Nah, ini perangsang akar, batang, daun, dan bunga ini. Atau bisa juga nanti kalau teman-teman pengen yang lebih simple, atau untuk teman-teman yang jarak jauh, yang nanti untuk meringankan pengiriman, ini bisa yang berbentuk serbuknya. Ini sama, ini campuran POC NASA atau pupuk organik cair NASA dan hormonik yang sudah dikemas dan sudah berbentuk serbuk. Nah, ini lebih enteng. Nah, untuk teman-teman juga di luaran sana yang udah punya ini tapi belum tahu cara penggunaannya, ini cukup seujung sendok untuk 1,5 liter air. Atau kalau untuk penyemprotan jumlah besar, ini bisa 1 saset untuk 1 tangki semprot yang ukuran 15 sampai 17 liter air. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan yang cairnya. Ini yang menggunakan cairnya. Ini hormonik 1 botol ini dosisnya dengan POC 1 botol ini dicampur menjadi 1. Nah, ini udah saya campur hormonik sama POC nasanya, udah campur di sini. Nanti dosisnya adalah untuk skala kecil seperti saya, seperti ini, skala kecil, skala rumahan. Saya cukup menggunakan 1 tutup botol untuk 1,5 liter air. Nah, di sini saya seperti biasa ya teman-teman, langsung praktek. Nah, seperti biasa saya udah punya botol andalan ini, botol dimana saya selalu nyemprot pakai ini. Saya nanti akan campurkan, ini sudah ada airnya, air biasa, dan ini nanti saya akan campurkan 1 tutup botol saja.
Ini kita kocok terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini 1 tutup botol saja. Nah, sudah dikocok-kocok seperti ini, lalu kita semprotkan ke tanaman. Nah, kalau kemarin itu untuk penyemprotan hamanya pada sore hari menjelang malam. Nah, di sini beda dengan pupuk penyubur atau nanti untuk perangsang pertumbuhannya itu dilakukan pada pagi hari. Kenapa alasannya dilakukan pada pagi hari? Nah, di saat stomata, daun stomatanya terbuka, jadi nanti ketika sinar, waktunya tanaman itu ibaratnya makan, jadi kita lakukan pada pagi hari. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman nggak sempat, bisa juga dilakukan pada sore hari pada jam 4 sore. Nah, beda dengan hama yang sore menjelang ke malam. Ini karena penyubur waktunya tanaman makan itu adalah pada pagi hari menjelang siang. Nah, ini. Dan kita semprotnya ke bagian bawah daun. Nah, ini ya, tempat dapurnya tanaman atau tempat makannya tanaman itu adalah di bawah daunnya. Seperti ini. Nah, itu tadi ya teman-teman cara perawatan atau teknis pruning untuk tahap awal untuk merimbunkan Miana. Dan nanti ketika teman-teman menemukan yang seperti tadi layu, itu diperiksa batangnya atau diperiksa akarnya, kemungkinan itu terjadi busuk batang. Nah, itu tadi ya teman-teman cara perawatan, teknis pruningnya. Terus kapan tanaman Miana kapan waktu tanaman Miana yang tepat untuk dilakukan pemupukan. Nah, itu dilakukan pemupukan kalau untuk saya pribadi itu dilakukan ketika usia tanaman sudah 2 minggu. Nah, itu tadi juga pupuk apa yang cocok. Nah, untuk saya selalunya pakai pupuk organik cair NASA tadi ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat, semoga video-video saya menginspirasi dan semakin semangat buat videonya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung channel saya. Terima kasih juga atas bantuan doa dan supportnya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua. Semoga sukses selalu, sukses bersama. Nah, untuk tips perawatan Miana untuk tahap awalnya sekian dulu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.